Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati. Saya di sini akan membahas tentang pemikiran tokoh filsafat eksistensialisme, Jean-Paul Sartre. Riwayat hidup Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre lahir pada tanggal 21 Juni 1905 di Paris. Ayahnya adalah seorang perwira angkatan laut bernama Jean-Baptiste, sedangkan ibunya adalah Anne Marie Switzer, putri dari Charles Switzer, seorang guru bahasa dan sastra Jerman di daerah Alsace. Ayah Sartre meninggal dunia 2 tahun setelah lahirnya Sartre. Ibunya berusaha menghibur diri dan memperhatikan Sartre dengan intens. Lalu, ibunya kembali ke rumah orang tuanya sehingga Sartre mendapatkan pengaruh dari kakeknya. Sartre dibesarkan oleh kakeknya Charles Switzer. Sartre menerima pelajaran di rumah hingga berusia 10 tahun lebih 4 bulan. Pada usia 12 tahun, ibunya menikah lagi, sehingga Sartre menganggap hal itu sebagai bentuk kehilangan dan pengkhianatan. Pada tahun 1924 sampai 1928, Sartre menempuh pendidikan di École Normale Supérieure. Sartre lulus pada tahun 1929. Setelah lulus, Sartre mengambil profesi sebagai guru di beberapa sekolah menengah atas di Prancis, dan profesi ini dia jalani selama 5 tahun. Pada tahun 1933 sampai 1935, dia melanjutkan studinya ke program doktoral di Jerman sebagai mahasiswa peneliti di Institut Prancis di Berlin dan di Universitas Freiburg. Kemudian kembali ke Paris. Sejak tahun 1936, dia mulai menulis karya-karyanya, yaitu novel dan buku-buku filsafatnya yang banyak mempengaruhi pemikiran dan perkembangan zaman. Selama Perang Dunia II pada tahun 1939 sampai 1941, dia menjalani wajib militer bergabung dengan tentara Prancis dan gerakan pembebasan. Dalam perang ini, dia menjadi salah satu pemimpin pertahanan. Pada tahun 1940, Sartre ditangkap oleh Jerman. Setelah dibebaskan pada tahun 1944, Sartre kembali ke Paris dan terus mengembangkan karyanya sebagai pengajar di bidang filsafat dalam gerakan politik bersama teman-temannya, dan dia juga bekerja sama dengan Partai Komunis Prancis. Sartre mendukung gerakan-gerakan yang berhaluan kiri dan menjadi pembela kebebasan manusia. Sartre merupakan pelopor terbesarnya aliran eksistensialisme semacam mode, karena Sartre bukan hanya seorang filsuf, tetapi juga seorang penulis ulur melalui buku-buku roman serta sandiwara-sandiwara seperti bukunya yang berjudul The Walls and Sun. Pada tahun 1964, Sartre menolak penghargaan Nobel di bidang kesastraan. Menurutnya, penghargaan Nobel merupakan beban eksternal. Jean-Paul Sartre meninggal dunia di Paris pada tanggal 15 April 1980. Yang kedua, ada pemikiran filsafat eksistensialisme Jean-Paul Sartre. Pemikiran filsafat yang dianut Jean-Paul Sartre termasuk dalam kelompok eksistensialisme atau aliran filsafat yang berangkat dari eksistensi manusia. Yang pertama, ada eksistensi mendahului esensi, yang berarti manusia tidak memiliki makna atau tujuan yang sudah ditentukan sebelum ia ada atau lahir. Menurut Sartre, manusia memiliki kebebasan untuk menemukan tujuan dan nilai hidupnya sendiri. Dengan kata lain, manusia tidak memiliki apa-apa saat lahir. Satu-satunya adalah kebebasan manusia itu sendiri. Yang kedua, kebebasan. Sartre mengatakan, "Aku di kutub bebas," berarti tidak ada batasan atas kebebasanku, kecuali kebebasan itu sendiri, atau jika mau, kita tidak bebas untuk berhenti bebas. Dalam bukunya, Being and Nothing, Sartre banyak menganalisis kebebasan dan cara berada manusia untuk menemukan kebebasan. Menurut Sartre, cara berada manusia melalui 2 cara.
Yang pertama, être en soi, yaitu berada pada dirinya, yang dimana être berada atau sesuatu yang ada. Dalam bahasa Inggris, en soi berarti jenis. Être en soi atau berada pada dirinya adalah semacam berada ansik. Ada banyak hal yang berada seperti pohon, binatang, manusia, dan benda-benda dan sebagainya. Semua berbeda dalam berada. Semua benda ada dalam dirinya sendiri, dan tidak ada alasan mengapa benda-benda berada seperti itu. Sesuatu yang dalam dirinya ini tidak aktif namun juga tidak pasif, tidak mengakui dan tidak menyangkal. Être en soi mentaati prinsip identitas. Jika di dalamnya suatu yang ada tidak terdapat perkembangan, maka itu terjadi karena sebab-sebab yang telah ditentukan. Yang kedua, être pour soi, yaitu berada untuk dirinya. Dalam bahasa Inggris, pour soi yaitu nothingness. Être pour soi, berada untuk dirinya, adalah berada dengan sadar akan dirinya, yaitu cara berada manusia. Kesadaran tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, karena kesadaran hanya ditemukan pada manusia yang berbuat, mencari tempat untuk berdiri. Ia berusaha untuk dapat berada dalam diri, akan tetapi hal ini tidak mungkin karena tidak mungkin makhluk yang berada untuk diri berubah menjadi berada dalam diri. Oleh karena itu, manusia merasa terhukum oleh kebebasan. Ia terpaksa terus-menerus berbuat dalam kondisi keadaan yang demikian. Manusia berusaha membebaskan diri dari kecemasan dengan mencoba menghindari kebebasannya. Kebebasan adalah esensi manusia. Biasanya manusia yang bebas selalu menciptakan dirinya sendiri. Manusia yang bebas dapat mengatur, memilih, dan memberi makna pada realitas. Bagi manusia, eksistensi memiliki makna keterbukaan, berbeda dengan benda lain yang keberadaan sekaligus esensinya. Eksistensi manusia selalu memiliki kebebasan selama tindakannya mendatangkan manfaat bagi eksistensi hidupnya. Manusia harus selalu siap untuk bereksistensi dan mengisi nilai bagi eksistensi hidupnya sendiri. Dengan demikian, manusia harus menyadari bahwa kematian kapan saja siap merenggut eksistensi hidupnya. Kemampuan apapun yang ada, être pour soi tidak mentaati prinsip identitas. Yang ketiga, tanggung jawab. Manusia yang memiliki tanggung jawab dan berpikir tentang masa depan, inilah inti ajaran utama filsafat eksistensialisme. Jika manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bukan berarti ia hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tetapi juga terhadap seluruh manusia. Meskipun demikian, manusia dalam mengambil keputusan selalu diikuti oleh rasa takut, namun juga diikuti perasaan berani dan senang karena memiliki tanggung jawab. Dalam mengambil keputusan tersebut, seorang harus berdiri sendiri. Menurut Sartre, manusia adalah pengada yang sadar, pour soi. Persoalannya menjadi rumit. Pertama, ia sadar, dari sini muncul tanggung jawab. Karena tanggung jawab harus menentukan, dari sini timbul kesendirian, lalu rasa takut, serta itu baru muncul penyangkalan. Hakikat penyangkalan dapat dijelaskan sebagai yang ada tidak diinginkan, yang diinginkan belum tentu ada. Sartre menjelaskan tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh semua manusia sebagai manusia, karena eksistensi manusia menunjukkan kesadaran manusia, terutama terhadap dirinya sendiri, bahkan ia berhadapan dengan dunia, yang semakin hari semakin menampakkan eksistensi modern. Jadi, kesimpulannya adalah Jean-Paul Sartre adalah seorang filsuf Prancis yang berpengaruh. Dikenal lewat karya-karyanya, eksistensialisme, dan pandangan politiknya. Ia menegaskan bahwa manusia lahir tanpa makna bawaan dan bebas menentukan tujuan hidupnya sendiri. Kebebasan ini membawa tanggung jawab penuh di atas diri dan manusia lainnya. Sartre juga membedakan dua cara berada manusia, yaitu être en soi dan être pour soi.
Dalam keberadaan tersebut, manusia harus tetap memilih dan membentuk eksistensinya meskipun menghadapi ketakutan dan kesendirian.